Kita dari Perluni Atmajaya kedatangan bintang tamu spesial. Seperti yang sudah langsung tampil di kamera, bisa lihat sendiri abang kita, Bang Roni Talapesi. Itu jadi kita mau sedikit berbincang-bincang teman-teman. Saya juga menyapa dan mengajak para junior-junior kita yang sedang berkuliah saat ini di Atmajaya. Mungkin dari podcast ini kita akan banyak menggali dan juga mendapatkan sedikit motivasi tambahan agar kita serius dalam pendidikan supaya kelak visinya mau jadi apa. Nanti kita akan gali sedikit background, latar belakang Bang Roni dari sebelum memutuskan kuliah di Atmajaya, setelah berkuliah dan pengalamannya seperti apa, setelah lulus itu apa aja yang dikerjakan, dan hari ini apa aja yang menjadi fokus dan visi abang kita satu ini. Jadi jangan lewatkan, saksikan terus di podcast kita. Kita akan langsung saja saya memutar arah pembicaraan ya, bukan lagi ke teman-teman yang ada di sana. Saya langsung ke Bang Roni. Oke. Bang, satu kehormatan bagi kita Bang. Terima kasih. Abang jadi salah satu narasumber di acara podcast Perkumpulan Alumni Atmajaya Jakarta. Ya, terima kasih waktunya. Saya paham Bang, kesibukan abang nih saya paham sekali. Terima kasih. Terlepas dari yang terakhir juga kita tahu kesibukannya setelah menangani kasus-kasus yang viral di seluruh Indonesia ini Bang. Iya. Pasti juga ada klien-klien lain yang tidak kalah penting yang Abang tangani. Iya. Jadi saya mau berikan sedikit aplaus lah ke abang kita. Makasih Bang. Terima kasih Emma. Kalau kemarin kan memang persidangan cukup panjang. Ya. Tetapi buat saya semuanya bisa kita lewatin sesuai dengan target apa yang kita mau. Kemudian ya sambil berjalan kan kesibukan juga lawyering. Ya. Ya buat saya hari ini suatu hari yang spesial karena saya sebagai alumni Atmajaya diundang di acara ini podcast Perkumpulan Alumni Atmajaya. Buat saya luar biasa dan itu saya appreciate dan makanya saya sediakan waktu untuk spesial datang hari Siap. Kami juga cukup bangga dengan kehadiran Bang Roni hari ini. Saya sudah dititipkan pertanyaan Bang. Oh iya. Tapi dari saya sendiri sebagai junior Bang. Iya. Saya kan junior abang persis di Fakultas Hukum juga. Iya. Saya 2010, kita selisih 7 tahun. 7 tahun ya. Saya pengen banyak juga dapat sesuatu dari abang. Iya. Saya harap juga pembicaraan kita ini nanti akan banyak bermanfaat bagi teman-teman yang menonton podcast. Iya pastinya. Kita manfaatkan 30 menit ini Bang untuk maksimal lah ngobrol. Oke Bang, tadi saya sambut abang di depan Bank Mandiri. Iya. Boleh gak abang cerita dulu pas awal-awal masuk Atmajaya, ini perbedaannya setelah abang tadi melangkahkan kaki kembali ke sini, banyak gak bang perbedaannya, signifikan gak? Atau Bank Mandirinya udah ganti? Dulu bukan Bank Mandiri. Kalau dulu angkatan saya dulu kan itu Bank Lipo dulu. Bank Lipo dong Bang. Bentuknya masih sama dulu. Jadi bentuknya masih sama. Terus tadi pas masuk dari gerbang utama, suasananya masih sama. Masih sama. Dan tadi saya coba duduk tadi melihat situasinya, saya masih merasakan dengan situasi yang sama. Tapi pas masuk ini memang udah ada gedung-gedung baru ya. Terakhir saya ke kampus itu sekitar 2015. 2015 Bang. Cukup lama. Iya, 2015. Jadi sudah lama memang karena kesibukan, membangun karir, terus kerja kan. 8 tahun. Iya, 8 tahun ya. 2015 saya ingat saya terakhir di sini. Jadi ya saya senang kembali ke kampus karena ngelihat juga situasinya masih sama. Kangen juga ya. Lihat dari depan tadi pas mau masuk deg-degan. Saya nginjak kembali ke kampus lagi ya kan. Oke Bang. Saya nangkap dari abang atmosfernya sama. Masih sama. Tapi banyak beberapa hal beda di shape-nya aja. Iya. Ada beberapa bangunan yang baru. Iya. Terus kalau kita lihat yang BKS di depan sudah nggak ada. Oke, nanti habis ini kita coba jalan lagi Bang. Kita keliling. Kita beberapa dosen mungkin masih ngajar. Iya. Saya nanti habis ini ke lantai 3. Masih lantai 3 nggak? Masih lantai 3. Kita ke lantai 3 sekretariat Fakultas Hukum. Siap Bang. Saya juga setuju sama Bang. Atmosfernya di sini masih sama. Atmosfer itu friendly Bang. Iya. Friendly ya. Jadi homey ya. Kita merasa kembali ke rumah lah. Betul. Kampus Bang. kita nyaman, kemudian banyak pepohonan, tidak banyak berubah, masih sama. Saya
Masih seperti dulu nih. Jadi benar. kita kembali ke memori zaman dulu kuliah 2003 ya Bang ya? 2003. 2003, oke. 2003. Bang, boleh cerita nggak sedikit Bang? Sebelum Abang akhirnya memutuskan kuliah di Atmajaya, latar belakangnya sedikit seperti apa Bang? Saya dulu SMA-nya di Manado, lulus Manado. 2002. 2002. Kemudian datang ke Jakarta. Kemudian memang sudah cita-cita mau masuk Fakultas Hukum. Oke. Dari beberapa kampus yang saya lihat, yang saya cek ya, waktu itu Ya. cari informasi beberapa kampus. Akhirnya waktu itu ceritanya saya itu posisinya dari Grogol, saya mau ke daerah Sudirman, Daerah ke Bundaran HI. Saya naik Patas, dulu masih ada Patas tuh bus tuh. Oke. 213. Iya, iya. Kemudian kan 213 ini berhenti di depan Ben Hill. Pas berhenti Iya, di depan Ben Hill, mata saya ke kanan, saya ngeliat, oh ini kampus Atmajaya. Ya udah saya bilang, mak, next saya turun. Oke. Turun karena saya lihat di depan kan ada pengumuman, ada penerimaan mahasiswa Oke, baru. oke, Bang. 2003 itu. Akhirnya saya masuk ke dalam, ngambil formulir, kemudian ngisi. Wah, saya juga pun waktu itu dapat jadwal interview. Iya, iya. Pas dapat jadwal interview itu pilihan pertamanya adalah Fakultas Hukum, pilihan kedua adalah Fakultas Teknik. Oke, oke, Karena Bang. ada juga berpikir kalau seandainya hukum gue nggak keterima ya gue masuk teknik lah. Iya. Gitu. Pikirnya kan simpel. Terus akhirnya waktu itu dapat jadwal tes, di interview, kemudian pas di interview saya dapat pengumuman saya diterima di Fakultas Hukum. Ya Oh, udah oke. mulai dari situ. Puji Tuhan. Oh ini puji Tuhan lah saya di kampus nih, Iya, terima. iya, Bang. Akhirnya memantapkan hati. Ya. Akhirnya udah ini kayaknya kampusku di Atmajaya. Oke. Ya pas masuk di kampus mulailah kan ospek, namanya juga mahasiswa Ya. baru, kemudian bersosialisasi sama teman-teman, banyak ketemu teman-teman baru. Oke. Latar belakang kebudayaan, latar belakang suku yang berbeda, Bahkan latar belakang agama ya, agama Bang? berbeda. Iya. Tapi yang saya senang di kampus ini kita nggak melihat latar belakang tersebut. Betul. Jadi kita tuh bisa kumpul bareng-bareng, bisa kenal senior, bisa kenal yang juga pun yang di bawah kita. Ya semua ngumpul gitu loh. Oke. Jadi kekeluargaannya sangat kuat. Itu kesan saya waktu di kampus. Oke. Kemudian kalau belajar ya cukup serius kalau Yes, di- ya. Maksudnya gini, kalau saya ingat dulu kan absensi. Iya, iya. Kemudian apa namanya ujian, Oke. tugas. Itu Iya, kan iya. yang selalu tiap hari kita hadapi kan. Oke, oke, Bang. Ya ketat memang, disiplin ya. Oke. Itulah yang membentuk saya seperti hari ini, Hari ini, ya. karena ya tidak lepas dari berkat dari para dosen, para pengurus yayasan, ya semua yang terlibat di kampus ini yang membentuk saya sehingga saya bisa, kalau dikatakan saya bisa ada seperti hari ini berhasil, itu karena berkat dari Bapak Ibu dosen yang ada di Atmajaya. Saya pribadi terima kasih. Sama-sama Bang, saya juga sangat terima kasihnya. Saya yang paling saya syukuri Bang, Atmajaya berhasil menciptakan lingkungan untuk belajar yang Iya. baik buat kita-kita Iya. perantau. Saya juga perantau. Iya. Jadi oh ya mohon maaf saya lupa memperkenalkan hostnya. Oh iya, Saya Hema Simanjuntak angkatan 2010 Fakultas Hukum Fakultas teman-teman. Hukum. Jadi benar-benar juniornya Bang Ron. Iya. Nah, waktu saya kesini lagi Bang, yang berubah itu perpustakaan dan juga kantin. Iya. Itu. Tapi sama dengan Abang, saya masih merasakan lingkungan untuk pendidikan yang baik. Iya. Sangat bagus. Saya juga sudah berkunjung ke BSD. Luar biasanya mereka tidak mengubah nuansa itu. Oke. Saya juga saya bisa belum merasakan. ke BSD. Iya, Tapi iya. pengen sih. Iya. Saya juga Iya. berkunjung ke beberapa kampus swasta sebelum saya daftar Bang. Iya. Jadi ada memang bedanya di nuansa Bang. Iya. Gitu ya. Jadi sampai akhirnya masuk belajar, dan seperti yang Abang bilang, kalau ngomong hal belajar kita serius. Karena yang saya juga tahu ada beberapa dosen yang Oh iya, tidak strict. tedeng aling-aling Iya. kalau soal belajar. Saya ingat Bu Joyce. Iya. Itu Bu Joyce itu, Bu Diana Halim Bu sangat Diana Halim, concern ya betul. soal hal itu Bang. Pak Yohanes Sardadi. Nah, ya. Ngomong-ngomong, siapa dosen paling berkenan Bang waktu Abang kuliah Bang? Berkesan buat saya Pak Antonius, Pak Antonius. kemudian Pak Yohanes Sardadi, Yohanes kemudian Sardadi. iya. Terus sekarang jadi hakim MK lah yang kita tahu. Oke, lah. Pak Daniel Yusmik. Pak Daniel Ya, Yusmik masih itu mengajar sangat saya berkesan juga. Oke. Karena dulu kan Pak Daniel Yusmik kan ngajar, Ya. saya berkesan karena sikapnya yang tenang, Ya, ya. terus ngayomin kita Betul. mahasiswa. Keren sih. Setuju. Thank you Bang perkenalan Terima kasih. awal ya. Kita masuk ke profesi Abang sekarang. Iya. Jadi saya mau sedikit menggali apa sih yang membuat Abang akhirnya memutuskan
untuk terjun ke kasus yang besar akhir-akhir kemarin yang baru saja kita lalui, Bang? Iya. Kita saksikan sama-sama, Baradae. Oke, ya saya waktu pertama kali nerima kasus itu ya, karena memang saya juga pun nggak nyangka awalnya Oke. kasus ini akan sebesar yang Ya. seperti ini, exposure-nya saya nggak nyangka. Ya. Jadi berpikir waktu itu kan sebagai pengacara yang profesional, tentunya kan ketika kita melihat ada orang yang minta tolong, kebetulan kan keluarganya orang Manado, Ya. saya juga ibu saya dari Manado, akhirnya ya kita bisa berkomunikasi seperti biasa saja lah. Ya. Ya. Tapi saya tidak menyangka bahwa ini kasus menjadi kasus yang besar, menjadi atensi nasional maupun atensi semuanya ya. 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 Jadi, tapi pas perjalanan dalam kasus itu ya, saya sebagai pengacara tentunya kan saya bekerja secara profesional, saya ikut mendampingi, kemudian saya tidak tahu kalau ini akan menjadi kasus yang awalnya saya tahu bahwa ini kasus menarik, karena buat kita pengacara pidana kan melihat suatu kasus itu kan challenging kan. Ya. Bagaimana kita menghandle satu kasus. Betul, Bang. Ini kan seni sebenarnya, Ya. seni kita dalam beracara. Tetapi kasus ini ternyata buat saya kasus yang sangat besar tantangannya. Ya. Ya. Dalam arti bahwa ini kasus besar, kemudian banyak yang menjadi perhatian, gak cuma di dalam negeri, di luar negeri juga pun. Oke. Dan ini juga pun kalau di Kompas disampaikan bahwa kasus abad ini, Ya. karena kasus ini terjadi 100 tahun terakhir ini, Betul. belum pernah terjadi lagi. Jadi ya saya mengalir saja, kemudian saya mempersiapkan tim pengacara. Kebetulan tim yang ada di sidang itu Atma Jaya juga, alumni juga. Iya. Saya lihat Iya. beberapa. Jadi saya tahu kami juga. kemarin di tim sidangnya itu mayoritas itu Atma Jaya. Oke. Kebetulan teman-teman ada Bernard Pasaribu, Rory Sagala, Pantas Manalu, kemudian ada Bang Julius Tampu Bolon, Bang itu 98, kemudian ada William Panjaitan angkatan saya. Jadi ini sebenarnya teman-teman semuanya, Oke. alumni sebenarnya, Iya. di mana kita sudah kenal sudah lebih dari, ya kalau dibilang ya sudah lama ya, 10 tahun lebih, 15 tahun kan. Ya. Jadi satu sama yang lain sudah tahu karakternya, karena Oke. nongkrongnya dari Iya, kampus iya. kan, jadi sudah tahu Nongkrongan, ya, anak nongkrongnya sudah saling kenal. Jadi pas persidangan itu, kenapa orang yang dari luar ya yang ngikutin persidangan, kok ini pengacaranya kok kompak? Nah. Ini yang saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya itu alumni semuanya, ya. alumni Atma Jaya, dan ini kita tuh bisa kompak karena kita sudah kenal lama. Oke. Sudah kenal lama, sudah tahu satu sama yang lain, sudah tahu karakter. Ya. Ya. Terus kemudian dalam profesi pengacara dulu pernah sama-sama satu kantor. Oke. Saya sama Bernard, sama Rory, sama Pantas dulu sama-sama satu kantor 2009 sampai sekitar 2013. Jadi sudah sama saling kenal gitu. Jadi ketika kita sama-sama di satu tim, kita sudah tahu porsi masing-masing. Ya. Jadi udah atur strategi. Ini nanti yang giliran bertanya seperti ini. Kemudian nanti kalau pertanyaan seperti ini, nanti yang defense ini, yang bertahan seperti ini. Oke. Sampai intonasi nada pun kita atur. Brainstorming Ini saya juga ya. ini trik-triknya saya bagi buat teman-teman, buat junior-junior, Buat lawyer muda juga nih, Bang. Karena buat kita itu persidangan itu adalah sebuah show, sebuah seni. Dalam kita membela klien itu adalah karena semua mata itu tertuju pada kita. Oke. Bagaimana seorang lawyer profesional, dia harus bersikap profesional, bagaimana dia bertanya, Ya. bagaimana dia melakukan pembelaan, itu sangat penting. Siap. Dalam arti apa? Inilah saya bilang seni ya, Oke. seni. Karena seni ini seperti seni pertunjukan, tapi seni pertunjukan pembelaan terhadap seseorang. Oke. Jadi memang penuh dengan kita diperlukan strategi-strategi khusus lah. Akhirnya karena kami satu tim dari alumni, jadi sama saling tahu kan. Udah. Jadi kadang-kadang ini nanya ini, nanti kalau ini nanyanya sini yang nanya, karena saya karena berteman lama dengan dengan kawan-kawan, jadi saya tahu yang intonasinya nadanya tinggi seperti Yang ini. cocok ya. Contoh William Panjaitan Iya, 2003. Oke. Nanti tanyanya begini, dan ya
semuanya berjalan lancar karena kita Strateginya juga iya, mantap ya Bang. strateginya kita diskusi bareng-bareng, kita gotong royong karena kita tahu bahwa posisinya ini kita membela orang yang tidak mampu, Oke. orang yang lemah, dan kita juga pun sebagai pengacara terpanggil juga membantu orang bahwa di dunia pengacara tidak hanya berbicara tentang pengacara itu diukur dengan materi saja. Siap. Bahwa di pengacara itu adalah bagaimana kita melayani masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Oke. Jadi hal seperti itu yang menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi ketika kita alumni Atma Jaya Jakarta yang kemarin bisa menangani kasus sebesar ini dan kita bisa menunjukkan bahwa profesi pengacara adalah profesi yang mulia. Oke. Kalau dibilang officium nobile, inilah Officium nobile. Iya, ini profesi yang sangat mulia. Oke Bang. Di mana seseorang yang membutuhkan keadilan, orang yang tidak mampu, orang kecil, tapi kita bisa membela dengan maksimal, dengan hati. Yang paling penting kan kita berbicara, kita pembelaan dengan hati. Oke Bang. Dan kembali lagi kalau ini semuanya tidak lepas dari karena kita dari alumni Atma Jaya. Jadi chemistry-nya langsung chemistry-nya sudah dapat, ada. ya. Jadi memang saya rasa bahwa kita hari ini itu tidak lepas dari masa lalu kita Masa lah lalu. ya. Ya, Bang. Saya tertarik Bang dengan apa yang Abang sampaikan tadi ketika melakukan pembelaan ini tidak semata-mata soal uang. Iya. Saya juga sepakat karena saya lihat Abang penuh integritas dalam mendampingi klien khususnya kasus Baradae ini. Iya. Pas pada saat putusan dibacakan Bang, saya lihat Abang itu keluar bahkan mengeluarkan statement pasca putusan sempat emosional, menangis. Iya. Soalnya yang di kepala Abang waktu itu ketika itu apa Bang? Iya. Sampai terharu seperti itu. Ini belum pernah ada yang nanya nih, Iya. baru yang nanya. Keren. Makasih Emma, bahwa kan proses ini kan proses yang panjang. Iya. Saya dan teman-teman mengikuti proses ini kan kita itu dari awal bagaimana dinamika penanganan perkara ya. Iya. Kalau saya bilang dinamika penanganan perkara ini tensinya tinggi ya tinggi. Iya. Karena apa? Kita tidak bisa sembarangan melakukan pembelaan, sembarang bicara, sembarang mengeluarkan statement, kemudian sembarang berbicara, itu ya. Ketika saya berhadapan dengan lawan bicara, berdebat, tentunya saya harus hati-hati. Disaring-saring ya Bang. Ya, karena apa? Kita tidak mau kita akibat perbuatan kita ini berdampak kepada klien kita. Oke. Karena apa yang lawyer pengacara lakukan ini sangat berkaitan dengan kliennya. Klien, ya. Jadi kita sangat hati-hati. Karena apa? Kita mau ini kan hasilnya maksimal. Maksimal, ya. Dalam arti kalau hasil maksimal tentunya targetan yang kita sudah rancang bersama-sama teman-teman dan klien bisa puas dan bisa menjadi pembelajaran buat kita, itu value-nya, itu adalah tujuan kita. Setuju Bang. Jadi dalam penanganan ini kan sebenarnya saya banyak nahan emosi ya. Ya. Banyak nahan emosi supaya tidak marah. Banyak tekanan juga pasti ya Bang ya. Ya, Pasti. walaupun tidak terlihat ya kita juga pun harus tetap berhati-hati Iya, ya. iya Bang. Berhati-hati dan dalam posisi ini kita tuh nahan emosi. Saya tuh sebenarnya nahan emosi supaya tidak terpancing, supaya fokus. Karena apa? Berkas perkara ini kan bukan main-main kan. Kita tahu bersama bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Tentunya kita harus detail juga. Jadi tiap malam itu kita diskusi, tiap malam kita beda berkasnya. Kemudian bagaimana kita menyusun strategi. Nah, itu adalah butuh kesabaran lah. Jadi pas proses-proses itu dan kemarin ketika putusannya yang di luar dugaan kita semuanya dan apa yang menjadi pembelaan kita itu yang kita anggap bahwa hakim juga pun melihat bahwa kalau saya boleh sampaikan bahwa hakim setuju dengan pembelaan kita. Hakim setuju dengan pembelaan kita. Jadi sebagai seorang pengacara tentunya kita ada kepuasan dan ketika saya dalam hal itu ya terharu juga bagaimana proses waktu yang sangat panjang ini. Ya saya sebagai manusia biasa ya. Kemudian ketika saya menahan emosi dan saya harus menitiskan air mata karena saya lihat bahwa ini perjuangan bersama teman-teman dan saya lihat juga teman-teman juga pun terharu, mereka juga menitiskan air mata karena ini kita tahu bahwa
kita belain orang yang memang sangat butuh pembelaan, sangat butuh keadilan, kesabaran. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya ya kita puas lah ya sebagai pengacara, dan saya bersyukur karena pada saat itu ketika kita sampaikan bahwa kita tidak mengajukan banding, jaksa penuntut umum pun menyampaikan besok harinya bahwa mereka tidak mengajukan banding. Karena langsung ingkrah. Jadi buat kami, klien kami mengakui kesalahan, dia mau bertobat, dia tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Masalah vonisnya seperti apa, itu kita serahkan kepada hakim. Saya sebagai pengacara juga pun menghormati, menghargai putusan hakim. Karena di beberapa perkara yang lain tidak saya komentari. Saya tidak komentari putusan hakim. Kenapa? Saya menghormati bahwa hakim punya keputusan, dia punya kewenangan penuh dalam memutus suatu perkara. Karena kan pertimbangannya kan datangnya dari hakim majelis, gitu loh. Oke Bang, saya sekarang tahu Bang. Ternyata air mata menetes itu Abang sudah terbayar ya. Jadi lelahnya, kesabaran panjang, tantangannya terbayar Bang. Dan perkataan tadi Bang Roni itu kita harus tangkap teman-teman. Terbayar bukan dengan uang. Karena profesi yang mulia ini bukan hanya tentang uang ya Bang. Betul, bukan hanya tentang uang. Ini ditangani secara pro bono teman-teman. Jadi tidak ada bayaran rupiah atau dolar, tapi terbayar dengan jerih yang sangat banyak apresiasi dari masyarakat, bahkan akademisi banyak mengirimkan amicus curiae ya Bang. Amicus curiae, karena waktu itu kita bisa menghadirkan Romo Magnis Suseno. Wah, itu buat saya luar biasa, karena ketika saya datang waktu itu saya cuma bilang, Romo, saya perlu kekuatan dari Romo. Saya sangat kagum sama beliau, dan kalau dalam situasi yang kadang-kadang kita capek, kita pengen sharing sama orang yang kita anggap ya kita tuakan ya. Ketika saya ngobrol sama beliau sampaikan bahwa saya bersedia jadi ahli. Buat saya itu langsung wow. Ini ternyata booster ini ya, benar. Kaget kan tiba-tiba Romo sampaikan seperti itu. Oke Romo, kita bicara filsafat dulu, karena filsafat itu ada ibu dari semua ilmu pengetahuan. Setelah itu kita bicara hukum. Setuju nggak Romo? Romo Magnis bilang, saya setuju. Saya langsung orang yang tepat. Saya pas keluar dari ruangan, beliau kirim KTP, langsung saya bikinin surat permohonan ke beliau untuk menjadi saksi ahli. Jadi buat saya kita dipertemukan sama orang-orang yang tepat. Kemudian dalam perjalanan setelah Romo Magnis, kemudian bagaimana dorongan dari para akademisi, akademisi dari seluruh kampus yang ada di Indonesia ikut mengirimkan surat amicus curiae. Itu di luar dari prediksi, ekspektasi saya, di luar dari pemikiran saya dan teman-teman. Karena kita lagi fokus sidang, bagaimana kita menyusun pledoi, dan tiba-tiba dukungan mengalir dan para akademisi mengirimkan amicus curiae. Buat saya itu sangat luar biasa, sangat membantu kami. Luar biasa Bang, saya makin paham nih Bang, ngobrol sama Abang. Kita sebagai lawyer, saya junior Abang juga. Sekarang juga komitmen saya akan sama. Kita nggak melulu soal uang, tapi akhirnya bagaimana kita Bang belajar 4 tahun di Fakultas Hukum, kita keluar mengemban pendidikan supaya kita berguna di luar sana. Betul, sebenarnya ada manfaat kan. Akan ada banyak orang yang membutuhkan keahlian-keahlian yang tidak mereka miliki, tapi kita miliki, begitu ya Bang. Dan kita sebagai alumni Atmajaya Jakarta, kita ikut bangga bahwa kampus di mana kita belajar, nilai-nilai yang diberikan oleh dosen-dosen kita itu sekarang bisa kita terapkan dalam profesi kita kan. Ini kan tidak lepas dari dulu dosen yang suruh masuk jam 7 pagi harus jam 7 pagi. Walaupun kita kesini dengan penuh perjuangan. Kemudian kalau nilainya nggak bagus disuruh ngulang. Saya kan ada beberapa saya ulang kan. Jadi itu kan sebenarnya didikan yang kalau dulu kalau masih kuliah kan apaan sih gitu kan. Tetapi setelah saya kerja di dunia kerja baru saya merasakan manfaatnya. Bahwa oh ya ini didikan oleh para dosen kita. Itu membentuk kita, akhirnya kita merasakan bahwa oh ya manfaatnya ada. Dan membentuk kita untuk care sama orang, untuk peduli sama orang, karena ya dunia kampus ini kan membentuk karakter kita ya. Jadi kalau saya bilang saya bisa peduli terhadap kasus-kasus orang kecil ya karena memang dibentuk dari kampus juga. Bagaimana saya berorganisasi, kebetulan saya juga mau pala kan. Mau pala, jadi disitulah berorganisasi, bertemu dengan teman-teman, bagaimana kita dididik, ditempa.
Kemudian bagaimana juga pun kita serius harus belajar juga. Oke, Bang. Ya, itu manfaatnya saya rasakan ketika saya kerja, dampaknya ketika saya kerja, dan saya berusaha untuk menjadi manfaat juga untuk orang lain. Amin, Bang. Untuk menjadi orang lain untuk menjadi manfaat untuk orang lain. Jadi kembali lagi bahwa dunia pengacara itu tidak hanya soal materi saja. Oke. Bahwa ini Bang. juga buat adik-adik bahwa sekarang waktunya untuk di mana tempat kalian bekerja atau kalian sedang mencari kerja di mana, lakukan yang terbaik. Yang lainnya itu bonus. Selain itu bonus. Setuju, Bang. Ketika kalian melakukan yang terbaik, promosi itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kalian yang melakukan pekerjaan dengan serius, dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab, dengan kejujuran, pasti promosi itu akan datang. Jadi tidak usah khawatir. Itu yang saya alami. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Ini kita dapat tema, Bang. Saya sebenarnya tema ini sudah tersinggung dari apa yang Abang sampaikan dari tadi sebenarnya. Tapi mungkin Abang ada tambahan tentang tema kita. Tema kita hari ini adalah keterlibatan alumni mengisi kemerdekaan sebagai praktisi hukum, Bang. Nah, apa pandangan Abang berikutnya dari tadi yang Abang sampaikan tentang apa yang hari-hari ini Abang lakukan, kesibukan Abang? Apa yang mau Abang sampaikan tentang tema kita ini? Tema Bang? ini menarik ya temanya. Menarik, Bang. Kalau saya adalah menjadi praktisi hukum yang merdeka. Artinya tidak diintervensi Tidak oleh diintervensi. siapa-siapa. Apa yang kalian percayai, apa yang kalian yakini, jalanin itu. Kalian adalah manusia merdeka. Siap Bang. Saya bisa melihat itu, Bang. Dari apa yang statement-statement Abang di acara-acara YouTube dan juga televisi, saya bisa rasakan sih itu. Kalau kita yakin yang kita lakukan bahwa kita di jalan yang benar, nggak usah khawatir. Kita nggak usah khawatir. Kita akan berjalan dan kita akan menemukan hal-hal yang secara tidak langsung itu memang sudah disediakan sudah terbentuk dengan sendirinya. Karena kita tujuannya kan adalah berjalan di rel kita gitu loh. Oke, Bang. Dimana kita pengen membantu orang, kita pengen berbuat kebaikan, ya udah, nggak usah dengerin orang lain ngomongin kita bahwa kita harus jalan terus fokus gitu loh. Fokus aja. Kita akan dipertemukan sama orang baik. Dan keberanian itu akan terbentuk juga. Kan dulu orang bilang, wah, si Ron ini nggak ada takut-takutnya. Cuma ya sebagai manusia biasa ada takutnya. Tapi karena saya yakini apa yang saya kerjakan adalah baik, melakukan hal yang baik, kenapa saya harus takut gitu loh. Dan saya ini ada nilai-nilai kebaikan, kejujuran, nilai-nilai yang bisa buat jadi pelajaran buat masyarakat luas, kenapa kita harus khawatir? Oke, Bang. Saya baca juga, Bang. Ini jadi persis seperti apa yang salah satu idola saya juga sampaikan, Abraham Lincoln. Jadi dia bilang kita ada di satu rel, lagi menuju satu tempat, akan ada hambatan, tantangan untuk menggoyah supaya dia nggak di dalam rel ini. Suatu saat angin kencang, badai atau apa di depan, tapi yang dia fokus adalah tujuannya, relnya dan tujuannya itu, Bang. Kita harus fokus ke tujuannya. Oke, Bang. Jadi buat yang mau jadi pengacara, yang mau jadi akuntan, yang mau jadi notaris, yang mau jadi psikolog, fokus pada tujuan. Amin, Bang. Akan ada banyak distraksi pasti ya, Bang. Namanya tantangan harus ada. Apalagi kalau kita yang anak muda ya. Kita harus belajar dari beberapa senior-senior kita yang sudah boleh dikatakan mereka sudah asam garam, mereka sudah lewatin pengalaman mereka. Tapi buat kita yang muda-muda ini kan, kita masih muda, harus mencoba hal yang baru. Kemudian kita harus hidup jangan flat aja. Harus berani terima tantangan. Itu aja. Saya tadi mau nanya itu, Bang. Pesan-pesan Abang untuk kita yang muda-muda, alumni yang sudah alumni dan juga yang masih berkuliah. Saya mau nanya, Abang sudah jawab atau mau Abang tambahkan ya? Kalau ke alumni kan nanti nggak enak. Alumni ke fresh senior. Graduate. Nggak enak. Alumni fresh graduate. Buat teman-teman yang kalau yang baru lulus yang baru lulus kalau yang kita bilang sekarang generasi Z Z atau milenial, simple sih, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, fokus, kemudian jangan cepat baper. Jangan cepat baper. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu sudah langsung kita menjudge bahwa itu nggak bisa, padahal kita bisa gitu loh. Jadi
yakinkan diri kita bahwa segala sesuatunya itu kita bisa lakukan. Amin. Jadi Bang. itu setelah itu kan nanti yang lainnya ikut mengikuti lah. Oke, Lewat Bang. diskusi, lewat pengalaman senior-senior, kita juga Siap. bisa belajar, bisa sharing gitu. Jadi mengisi kemerdekaan ya kita harus menjadi manusia merdeka. Oke. Manusia merdeka di bidang profesi kita Iya. Dan masing-masing. bertanggung jawab ya. Dan Bang. bertanggung jawab. Oke. Ya merdeka tetapi harus bertanggung jawab. Iya. Masalah soal pilihan, masalah soal keyakinan, itu adalah pilihan kita dan ya kita harus bebas merdeka gitu. Siap, Bang. Merdekanya tidak terlalu merdeka tanpa etika dan tanggung jawab ya, Bang. Betul. Harus beretika dan Tetap bertanggung harus jawab. beretika, bertanggung jawab Siap. terhadap diri sendiri, Siap, terhadap lingkungan, terhadap keluarga, itu penting. Siap, Bang. Saya juga mau komitmen mau menjadi alumni yang bisa mengisi kemerdekaan dengan saran-saran yang Bang Roni tadi sampaikan. Bang, setelah kasus besar Baradae, sekarang ini Abang sibuk menangani perkara-perkara apa, Bang? Atau kliennya nggak usah disebutkan, Bang. Iya. Tapi Saya ada perkara sih apa? kasus yang kemarin kasus asusila ya, tapi saya Oke. tidak akan detail. Itu Ya. korbannya anak di bawah umur. Kemudian saya sedang kemarin juga mendampingi korban dari TPPO, Oke. perdagangan orang, human trafficking yang ada di Kamboja. Kemarin 11 orang kita Iya, pulangkan. beritanya Iya, sempat 11 orang kita pulangkan. Saya dampingi keluarga itu dari Medan, dari Jember, ada beberapa itu anaknya karena korban dari human trafficking. Saya berkoordinasi dengan Kemenlu, Ya. dengan Mabes Polri, dan juga pihak dari embassy yang ada di Thailand. Ya, semua berjalan baik, kita sudah pulangkan. Terus kemarin juga saya ikut mendampingi satu pekerja PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, berasal dari NTB, namanya Ibu Nur Hatimah. Oke. Jadi kasusnya pemutusan kerja sepihak oleh majikan. Oke. Saya ikut mendampingi di Hong Kong, kemudian ya semuanya berjalan lancar, syukur. Ya. Akhirnya yang bersangkutan dibayar, kemudian yang bersangkutan sekarang sedang mengapply visa yang baru lagi. Oke. Terus ya beberapa kasus yang ada di Jakarta ya seperti biasa ya. Saya juga ada beberapa kasus yang masih pro bono yang kita tetap masih Oke. dampingi. Ada pemutusan hak kerja dari Serikat Buruh, dari salah satu mall yang besar ada di Jakarta. Oke. Saya ikut mendampingi. Kemudian ada juga terkait dengan banyak ini ya, karena mungkin sekarang saya tidak tahu ya situasi ekonomi ya, tetapi ada Oke. beberapa case itu pemutusan hubungan kerja. Oke. Jadi pemutusan hubungan kerja itu yang saya dampingi. Oke, Bang. Bang, saya salut sama Bang dengan cerita Bang barusan. Itu saya tahu itu bukan kasus-kasus komersil, Bang. Iya. Itu semuanya kasus-kasus yang Pro bono. pro bono Iya. dan butuh rasa keadilan yang harus Iya. diperjuangkan. You are such a noble person, Bang. Iya. Kalau di mata saya ya, Terima Bang. kasih. Jadi saya merinding juga dengar ya yang dari Kamboja ternyata Abang juga yang Iya. bantu dampingi Kita ya. dampingi. Oke, Bang. Tapi tadi Abang sampaikan di luar ekspektasi kita ketika kita fokus di rel, ada bantuan-bantuan di luar ekspektasi, bantuan-bantuan dari secara moral, Iya. motivasi dan juga dukungan ya, Bang ya. Betul. Kayaknya dipertemukan sama orang-orang baik. Kenapa? Oke. Karena bicara soal profesi kita ini kan bicara soal networking. Ya. Dalam hal ini kan networking ini kita tidak bisa kerja sendiri. Kita perlu networking dengan kementerian lembaga yang terkait. Oke. Tentunya itu kan saya tadi sampaikan bahwa kalau kita niatnya baik dalam perjalanan, kita akan dipertemukan orang-orang baik juga. Oke. Karena orang-orang itu tahu kita sedang dalam rel, sedang membela orang baik. Jadi Oke. tidak semua yang kita lihat bahwa penegakan hukum ini semuanya sepertinya terkesan sudah sangat jelek sekali. Oke, Bang. Padahal masih banyak juga orang-orang baik. Oke. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang yang peduli Siap. terhadap orang-orang yang tidak mampu, terhadap juga pun kasus-kasus yang orang-orang kecil masih Iya. banyak. Dan saya sering dipertemukan dalam hal-hal seperti itu. Makanya saya bilang kalau kita Luar tujuannya biasa. baik, niatnya baik, Iya. pasti ketemu sama orang-orang yang tepat. Iya, ya, Bang. Nah, Kalau secara iman itu apa yang kita tanam itu kita iya, tua ya, kita Bang. tua, Yang betul. Tuhan baik dia. Iya. Terus ini kan lakukan. gimana supaya kantornya tetap jalan? Itu Nah, dia. itu Saya kan mau jadi- nanya nih, Bang. Jadi kan Oke. saya selalu sampaikan sama
tim, saya Ya. bilang ini kasus pro bono ya. Ya. Kasus pro bono, jadi kita full pelayanan. Oke. Kita layanin orang untuk Mendapatkan orang mendapatkan haknya ya, Bang. haknya, mendapatkan keadilan. Oh. Jadi teman-teman sangat mengerti. Jadi supaya ini berjalan balance, tentunya saya harus subsidi silang kan. Iya, betul. Jadi dari kasus yang profesional, saya selalu mensisihkan untuk kasus pro bono. Oke. Wah, Abang sisihkan. Saya sisihkan. Kalau boleh tahu berapa persen? Kalau dihitung Kita persen, mau- kalau hitung iya. persen kadang-kadang juga pun jangan dihitung-hitung. Oke. Karena kalau dihitung-hitung malah kadang-kadang kita nanti ini loh, kita kalau Jadi khawatir ya, Pak? jadi khawatir, mendingan. Tapi ya Oke. buat saya tidak berkekurangan. Oke. Saya bisa sampai saat ini dibilang berlebihan tidak, tapi cukup. Oke, Bang. Tapi kami cukup dan ada kepuasan tersendiri dong. Iya. Dan saya di kantor teman-teman juga pun kita terlatih kan. Jadi saya Oke, bilang Pak. ini melatih kita untuk tetap peka. Iya. Tetap peka terhadap kegiatan sosial kita, aksi-aksi sosial kita. Ini perlu. Perlu ya. Kenapa? Kita hidup nggak sendiri kan. Iya. Kita hidup kan ada orang lain juga. Mungkin rezeki yang dititipkan ke kita itu ada hak orang lain. Siap. Ya selalu ada hak orang lain. Nah, disitulah kita sisihkan untuk hak-hak orang yang tidak mampu. Oke, Bang. Lewat profesi kita. Profesi ya, Bang. Bang Roni hidupnya pas-pasan, teman-teman. Rekan-rekan sekalian. Pas mau mobil ada, pas mau liburan ada, pas mau beli rumah Bisa ada ya. aja. Yang penting berkecukupan. Berkecukupan. Jadi Nggak kurang ya, Bang, ya? Nggak kurang. Iya, Karena saya sekali lagi ya bahwa segala sesuatunya itu kan kalau kita do the best, promosi itu kan kita lakukan terbaik, promosi itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Jadi tidak usah khawatir bahwa ya masalah soal apa yang jadi kebutuhan kita itu pasti akan terpenuhi kok. Oke, Bang. Bang, tadi pandangan Abang saya lihat sudah sangat dalam ya dari profesi. Tapi di luar profesi saya merasakan ada sesuatu yang menjadi cita-cita Abang nih. Karena Abang tadi bersuara, ini kan banyak PHK, kita nggak tahu kondisi ekonomi apa yang membuatnya, tapi Abang perjuangkan supaya setidak-tidaknya dampak PHK ini tidak berdampak secara ekonomi bagi yang terkena PHK ya, Bang. Abang selain lawyering sedang melakukan apa lagi, Bang? Ya, saya aktif ya di organisasi, Di organisasi. partai sebenarnya. Oke, politik ya, Di Bang. politik, saya aktif di politik karena menurut Oke. saya ketika saya aktif di politik, aksi-aksi sosial itu bisa bisa terrealisasi. Oke. Karena kebetulan saya bergabung di PDI Perjuangan. Oke. Dan saya merasa bahwa PDI Perjuangan itu nilainya adalah bagaimana dia konsen membantu orang-orang kecil, Oke. partai yang konsen membantu orang kecil, Oke. kemudian sebagai praktisi hukum, sebagai pengacara, saya bisa mengaplikasikan hal tersebut. Oke. Dan saya bisa belajar dari Oke. partai PDI Perjuangan. Jadi selain profesi, saya aktif di PDI Perjuangan memang sejak waktu saya 2010. Oh, udah cukup lama ya, Bang. 2010 saya kerja, kemudian ya saya perlu berorganisasi ya untuk mengembangkan kapasitas dalam diri saya, terus mengenal orang baru, membangun networking. Jadi ya akhirnya saya berorganisasi dan pilihan saya di partai politik. Karena buat saya partai politik tidak lepas dari hukum. Ya. Karena produk hukum itu adalah juga pun datangnya dari kebijakan politik. Jadi buat saya penting sehingga saya ibaratnya nyemplung nih di partai politik. Dulu kan saya menjadi pengacaranya Pak Ahok, ceritanya 2016 menjadi pengacara Pak Ahok, 2017 kemudian Pak Ahok sampaikan bahwa ya partai yang konsisten membela keberagaman, membela orang kecil, yang membela Pancasila itu adalah PDI Perjuangan. Yang sekarang ini ya, Bang. Saat ini saya bergabung. Akhirnya saya memantapkan hati saya. Kan dulu kan saya masih sebagai simpatisan ya, sebagai kader biasa. Akhirnya di situ saya bilang, udah saya benar-benar saya full time masuk ke dalam partai dan menjadi pengurus. Sekarang saya wakil ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, wakil ketuanya. Oke, Bang, saya tersirat melihat ada cita-cita Abang dan impian Abang yang mungkin tidak hanya bisa tercapai dari profesi lawyer berarti Bang ya, dari politik. Kira-kira apa sih yang menjadi cita-cita Abang, Bang? Khususnya di tempat Abang sekarang, Jakarta. Iya, sekarang kan saya wakil ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Wah, wakil ketua DPD ya, Pak. Selamat Bang, berharga sekali waktu ini berarti ya. Sibuk pasti. Iya, buat saya juga kan proses panjang ya, Oke, sehingga saya bisa dipercaya menjadi wakil ketua DPD.
Kemudian sekarang kan saya dipercaya juga menjadi salah satu calon anggota legislatif, Oh, caleg oke, DPR RI caleg. DKI 2 Jakarta Oke, Bang. Selatan, Jakarta Pusat, Oke. dan luar negeri. Jadi ketika saya turun ke bawah, kemudian bertemu dengan masyarakat yang menyerap aspirasi bahwa terkait dengan kebutuhan hukum ini sangat tinggi ya. Tinggi. Jadi saya berpikir bahwa ketika jadi pengacara, saya bantu satu kasus selesai 1 tahun. Saya bantu lagi kasus yang lain selesai 6 bulan 1 tahun. Ya itu memang baik ya, bagus ya, teman-teman seprofesi tahu itu. Oke. Tetapi saya berpikir bahwa di dalam politik, di dalam sistem, kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Amin. Dalam arti apa? Melalui regulasi yang ada, yang kita ciptakan, atau revisi undang-undang. Kalau kita tahu sekarang kan sudah ada KUHP nasional. Ya. Kita berharap juga kan ke depannya ada juga revisi tentang hukum acara. Oke. Ini pengalaman saya ketika saya di Hong Kong, saya ngelihat ada kasus perburuhan, pemutusan kerja sepihak oleh majikan, masuk ke pengadilan, hakimnya nanya, pihak penggugat dari PMI kita, pekerja kita, tergugatnya majikan, ditanya, di cross check, hari itu langsung diputus. Hari itu langsung diputus, langsung disampaikan bayar ya, kalau nggak bayar di loket langsung dimasukkan penjara. Wah. Berarti kan sistem hukum acaranya kan baik sekali. Iya, betul. Ya ini kan sebenarnya kan kita maunya ke depannya Indonesia, apa yang dilakukan saat ini sudah bagus, infrastruktur Pak Jokowi sudah melakukan bagus, tapi fondasi hukum ini kan harus lebih baik lagi. Lebih baik. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya saya masuk dalam sistem. Dan ya ini bagian dari suatu perjuangan juga. Ya. Kalau ada teman-teman alumni kan, kalau lihat saya kan mungkin juga sebagai sesama alumni kan kita ada rasa kompak ya kan. Makanya saya bangga gitu ya, Bang. Iya. Oke, Bang, kami mendoakan Bang yang terbaik, Amin. hasil yang terbaik, dan cita-cita yang baik tadi bisa Bang lanjutkan lah. Terima kasih. Luar biasa. Saya sudah sangat banyak dan substansinya mungkin banyak bermanfaat buat teman-teman yang masih kuliah dan juga fresh graduate yang lulus dari Atmajaya, itu dari kampus manapun, bahkan teman-teman yang masih statusnya karyawan-karyawan muda lah. Saya melihat banyak hal untuk bisa berguna bagi komunitas kita, bagi lingkungan, dan juga society lah, Indonesia lah ya. Betul. Bang ya, Indonesia. Dan reformasi kita butuhkan, untuk itulah Abang akhirnya masuk ke politik. Betul. Menjadi salah satu pelaku langsung ya, Betul. Bang. Kita kan punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Fondasi ini kita bangun, sistem hukum lebih baik lagi, ekonomi lebih baik lagi, supaya 2045 ya kita menjadi Indonesia, menjadi negara yang maju, yang disegani. Ya, cita-cita Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai gitu. Amin. Amin, Bang. Bang, tugas saya hari ini selesai. Terima kasih, Bung Hema. Paling terakhir, Bang, kami membutuhkan closing statement dari Abang. Sebelum closing statement, mungkin Abang bisa menyapa dari podcast kita ini, mungkin para dosen di Atmajaya dan juga staff-staff di lingkungan Atmajaya, Fakultas Hukum tentunya ya. Saat ini bekerja, Bang. Betul. Buat para dosen dan staf di lingkungan Universitas Atmajaya Jakarta yang ada di Semanggi maupun di BSD, saya Roni Talapesi mengucapkan banyak terima kasih karena berkat dukungan mendidik saya selama saya menjadi mahasiswa, dan sekarang saya sebagai pribadi yang saat ini sebagai praktisi hukum itu tidak lepas dari upaya atau ajaran dari para dosen yang ada di Atmajaya. Dan buat teman-teman juga yang masih kuliah ataupun yang sudah lulus, ya tetap semangat bahwa lakukan yang terbaik sekali lagi. Kemudian kita aktif dalam organisasi, kemudian mengisi ruang-ruang di mana kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Dan juga buat rekan-rekan senior saya, kalau dulu ada saya kan bisa ngomong kalau sama senior. Kita karena kalau di kampus dulu kan kalau senior itu sangat kita hormati. Saya sebagai pribadi, teman-teman buat teman-teman juga ya saya terima kasih lah. Dan semoga juga pun perkumpulan alumni Atmajaya semakin hebat,
semakin Terima besar dan bisa mengumpulkan para alumni Siap. menjadi wadah di mana menjadi rumah kita untuk kita berkumpul, Amin. untuk sharing, Amin. saling update. Siap. Iya. Ya seperti itu. Siap. Terima Terima kasih kasih. banyak Bang Roni. Terima kasih. Bung Kesibukannya Herman. kita sudah bisa gambarkan dari cerita Abang tadi. Iya. Sudah menyempatkan waktunya ke sini gitu ya. Saya rasa ini jadi satu waktu emas buat kita semua untuk merenungkan kembali ya. Visi kita apa sebagai mahasiswa atau sebagai alumni, tujuan kita apa, supaya kita tahu di rel mana kitanya. Gitu. Jadi saya juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau apa yang kurang dari kami. Saya sebagai host dan Bang Roni sebagai narasumber, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya, mungkin dengan host dan narasumber yang akan variatif dan berbeda, tentunya mendatangkan manfaat buat teman-teman dan juga buat bangsa Indonesia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Merdeka, terima kasih dan Merdeka. salam sejahtera. Salam sejahtera.